Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risya Siti Aisyah dari Program Studi Keuangan Perbankan Syariah kelas 8B, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Ida Syafrida SEMSI selaku dosen pembimbing 1 dan juga Bapak Dr. Dede Abdul Fattah SHIMSI selaku dosen pembimbing 2 yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada yang terhormat Dewan Penguji pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan dan Aspek Kepatuhan Syariah terhadap Harga Saham Syariah Sektor Properti, Real Estate, dan Konstruksi. Dimulai dari latar belakang. Saat ini perkembangan syariah terus mengalami kenaikan. Dari data terbaru yang diperoleh menunjukkan bahwa ada sebanyak 451 saham syariah yang terdaftar dalam daftar efek syariah. Hal ini naik sebesar 10,81% dari tahun 2018 dan naik sebesar 37,5% dari tahun 2013. Faktor yang menjadi penyebab terus meningkatnya pertumbuhan saham syariah yaitu kesadaran masyarakat untuk bertransaksi muamalah yang tidak keluar dari koridor syariah, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Selain itu, perkembangan saham syariah tidak terlepas dari kehadiran Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Dengan adanya fatwa tersebut, investor semakin yakin dan berminat untuk berinvestasi di pasar modal syariah karena telah ada dasar hukum yang kuat. Selain sudah memiliki dasar hukum yang kuat, dalam melakukan investasi, setiap investor pasti mengharapkan return dan meminimalkan risiko ketidakpastian. Untuk itu, investor saham syariah juga perlu melakukan analisis terhadap penilaian harga saham sebagai langkah mendasar berinvestasi. Pada dasarnya, harga saham di bursa efek ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Semakin banyak orang yang membeli saham, maka harga saham akan cenderung bergerak naik. Begitupun sebaliknya. Dengan demikian, calon investor dapat menganalisis dan menggunakan analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental dapat dilakukan dengan cara menghitung rasio debt to equity ratio dan earning per share. Semakin besar debt to equity ratio, makin banyak utang yang harus dibayar. Jika suatu perusahaan menanggung beban utang yang tinggi, yaitu melebihi dari modal sendiri, maka harga saham perusahaan akan menurun. Devi Sujarni 2012. Sementara itu, semakin besar earning per share menunjukkan kemampuan perusahaan semakin besar dalam menghasilkan keuntungan bersih bagi pemegang saham, sehingga harga suatu saham akan meningkat. Khairiyah 2017. Penerbitan saham syariah di Indonesia diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK nomor 2.K.1. Peraturan tersebut mengharuskan emiten yang terdaftar dalam daftar efek syariah untuk membatasi jumlah instrumen keuangan berbasis bunga, yaitu tidak boleh memiliki rasio total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset hingga melebihi 45%, serta tidak boleh memiliki rasio total pendapatan bunga dibandingkan dengan total pendapatan usaha melebihi 10%. Jika merujuk pada aturan syariah, transaksi riba seharusnya tidak ada sama sekali. Namun, pengaturan terhadap utang berbasis bunga dan pendapatan halal sulit untuk dihindari saat ini. Jika merujuk pada kaidah fikih, apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya jangan ditinggalkan seluruhnya. Maka alternatif yang digunakan adalah membatasi jumlahnya, bukan menghindari pasar modal syariah. Namun, data menunjukkan hal yang berbeda. Pada tabel, menunjukkan rata-rata harga saham syariah mengalami perubahan dari tahun 2016 sampai 2019, cenderung mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2018. Kemudian terjadi kenaikan lagi pada tahun 2019. Pada tahun 2019, rasio DER mengalami kenaikan menjadi 187,54%, diikuti dengan kenaikan harga saham menjadi 1.195 dari 1.119,31. Sedangkan untuk rasio earning per share pada tahun 2017 mengalami kenaikan. Harga sahamnya justru mengalami penurunan. Pada tahun 2019, EPS mengalami penurunan, harga sahamnya justru mengalami kenaikan. Hal yang sama juga terjadi pada rasio utang berbasis bunga pada tahun 2017, di mana ketika utang berbasis bunga mengalami penurunan, diikuti pula dengan penurunan harga saham. Tidak hanya itu, pada rasio pendapatan halal
pada tahun 2017 ketika rasionya mengalami penurunan diikuti juga dengan penurunan harga sahamnya. Sedangkan pada tahun 2019 ketika rasio pendapatan non halal mengalami kenaikan menjadi 3,2% diikuti juga dengan kenaikan harga sahamnya menjadi 1.195. Berdasarkan adanya permasalahan dan research-nya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kembali apakah debt to equity ratio, earning per share, utang berbasis bunga, dan pendapatan halal berpengaruh terhadap harga saham syariah, sektor properti, real estate, dan konstruksi. Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap harga saham syariah, sektor properti, real estate, dan konstruksi dalam kelompok Jakarta Islamic Index. Yang kedua, apakah earning per share berpengaruh positif terhadap harga saham syariah, sektor properti, real estate, dan konstruksi dalam kelompok Jakarta Islamic Index. Yang ketiga, apakah utang berbasis bunga berpengaruh negatif terhadap harga saham syariah, sektor properti, real estate, dan konstruksi dalam kelompok Jakarta Islamic Index. Yang keempat, apakah pendapatan non halal berpengaruh negatif terhadap harga saham syariah, sektor properti, real estate, dan konstruksi dalam kelompok Jakarta Islamic Index. Dan yang kelima adalah apakah debt to equity ratio, earning per share, utang berbasis bunga, dan pendapatan non halal berpengaruh secara simultan terhadap harga saham syariah, sektor properti, real estate, dan konstruksi dalam kelompok Jakarta Islamic Index. Adapun alasan pemilihan sektor properti, real estate, dan konstruksi, yaitu sektor properti real estate ini dapat dijadikan perusahaan sebagai jaminan. Maka dari itu sektor ini memiliki struktur modal yang tinggi. Selain itu, berdasarkan data proyeksi Badan Pusat Statistik 2015 sampai 2045, penduduk usia produktif 15 sampai 64 tahun akan terus meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 2045 yaitu sebesar 208 juta jiwa. Pertambahan penduduk usia produktif tentunya akan berdampak positif pada industri sektor properti dan real estate di Indonesia. Terlepas dari kemampuan penduduk dalam membeli rumah saat ini, penduduk usia produktif pastinya akan memerlukan tempat tinggal baik secara sewa ataupun membelinya. Kemudian juga pada masa pemerintahan sekarang ini, infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah yang diharapkan dengan adanya infrastruktur yang memadai, negara akan lebih bersaing dengan negara lain. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas sektor tersebut. Dalam penelitian ini terdapat 6 penelitian terdahulu yang memiliki variabel independen atau variabel terikat yang sama, yaitu harga saham syariah. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini, yaitu hipotesis pertama, DER berpengaruh negatif terhadap harga saham perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi yang masuk dalam Jakarta Islamic Index. Hipotesis kedua yaitu EPS berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi yang masuk ke dalam Jakarta Islamic Index. Hipotesis yang ketiga yaitu utang berbasis bunga berpengaruh negatif terhadap harga saham perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi yang masuk ke dalam Jakarta Islamic Index. Hipotesis yang keempat yaitu pendapatan non halal berpengaruh negatif terhadap harga saham perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi yang masuk ke dalam Jakarta Islamic Index. Dan hipotesis yang terakhir adalah DER, EPS, utang berbasis bunga, dan pendapatan non halal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi yang masuk ke dalam Jakarta Islamic Index. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini, yaitu jenis penelitian ini adalah asosiatif untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio, earning per share, utang berbasis bunga, dan pendapatan non halal terhadap harga saham syariah, sektor properti, real estate, dan konstruksi. Dan yang kedua adalah objek penelitian ini yaitu saham syariah, sektor properti, real estate, dan konstruksi yang masuk ke dalam Jakarta Islamic Index periode 2016 sampai 2019. Metode pengambilan sampelnya ini yaitu menggunakan purposive sampling. Adapun seleksi pengambilan sampel yaitu yang pertama adalah perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index pada tahun 2016 sampai 2019. Lalu perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi yang konsisten ada selama pada
tahun 2016 sampai 2019 dalam kelompok Jakarta Islamic Index. Yang ketiga yaitu perusahaan yang mempunyai data laporan keuangan per triwulan selama periode 2016 sampai 2019. Lalu perusahaan yang memiliki data keuangan yang lengkap dan sesuai dengan variabel yang digunakan dalam penelitian. Dari kriteria sebelumnya dapat diambil 2 sampel yang memenuhi kriteria, yaitu saham Bumi Serpong Damai Tbk dengan kode saham BSD, dan yang kedua adalah saham Wijaya Karya Tbk dengan kode saham WIKA. Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif. Lalu sumber data penelitian ini yaitu data sekunder berupa data laporan keuangan triwulan perusahaan-perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index yang dipublikasikan periode 2016 sampai 2019. Metode pengumpulan datanya itu yaitu menggunakan dokumentasi dan studi kepustakaan. Lalu metode analisa datanya itu yaitu ada uji asumsi klasik yang dimulai dari uji normalitas, uji heteroskestasitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Yang kedua ada uji analisis regresi linier berganda. Yang ketiga ada uji hipotesis dimulai dari uji T parsial dan uji F simultan. Dan yang terakhir ada koefisien determinasi. Untuk hasil uji normalitas terlihat dari gambar di samping. Terlihat bahwa titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Mengutip dari pendapat Imam Ghazali 2011, model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. Lalu untuk uji multikolinearitas yaitu terdapat dalam gambar di samping, yaitu tidak terjadi multikolinearitas jika nilai tolerans lebih dari 0,100 dan nilai VIF kurang dari 10,00. Dari tabel terlihat bahwa nilai tolerans dari masing-masing variabel independen lebih dari 0,100 dan nilai VIF-nya kurang dari 10,00. Sebagaimana dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas yang dikutip dari pendapat Imam Ghazali, dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas. Lalu untuk hasil uji heteroskestastisitas yaitu tidak terjadi heteroskestastisitas jika tidak ada pola yang jelas bergelombang, melebar, kemudian menyempit pada gambar scatter plot serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Berdasarkan gambar di samping menunjukkan tidak terjadi heteroskestastisitas karena tidak memiliki pola yang jelas. Untuk hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel di samping, yaitu nilai asymmetric to tail yaitu 0,208, berarti lebih dari 0,05. Jika hasil uji rantes lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi linear tersebut terbebas dari gejala autokorelasi. Lalu ada hasil analisis regresi berganda. Dari tabel di samping terdapat persamaan dari hasil analisis regresi berganda, yaitu Y sama dengan 3128,103 ditambah 1,109 X1 minus 0,486 X2 minus 51,537 X3 minus 56,713 X4. Berdasarkan hasil regresi linear berganda pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai A atau konstanta 3128,103. Hasil ini menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu debt to equity ratio, earning per share, utang berbasis bunga, dan pendapatan non halal dalam keadaan sama dengan 0 atau konstan, maka akan mempengaruhi harga saham sebesar Rp3.128,103. Dari tabel pula dapat diketahui bahwa nilai regresi dari debt to equity ratio yaitu sebesar 1,109 yang menunjukkan berarti adanya hubungan yang searah antara debt to equity ratio dan harga saham, di mana ketika debt to equity ratio mengalami kenaikan 1%, maka harga saham akan mengalami kenaikan menjadi Rp1,109. Dari tabel pula dapat diketahui bahwa
nilai earning per share yaitu minus 0,486 yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang berlawanan antara rasio earning per share dengan harga saham, yang berarti menunjukkan bahwa apabila rasio earning per share mengalami kenaikan sebesar 1%, maka harga saham akan mengalami penurunan sebanyak 0,486 rupiah. Kemudian dari tabel pula dapat diketahui bahwa nilai regresi utang berbasis bunga sebesar 51 minus 51,537 yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang negatif antara utang berbasis bunga dengan harga saham, yang menunjukkan bahwa apabila rasio utang berbasis bunga mengalami kenaikan 51,537%. Apabila utang berbasis bunga mengalami kenaikan 1%, maka harga saham akan mengalami penurunan sebesar 51,537 rupiah. Kemudian dari tabel pula dapat diketahui bahwa nilai pendapatan halal sebesar minus 56,713 yang menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan antara rasio pendapatan halal dengan harga saham, yang menunjukkan apabila rasio pendapatan halal naik sebesar 1%, maka harga saham akan menurun sebanyak 56,713 rupiah. Kemudian ada uji hipotesis, yaitu dimulai dari uji T parsial. Berdasarkan tabel diketahui nilai signifikansi variabel debt to equity ratio sebesar 0,416 yang berarti lebih besar dari 0,05 dengan nilai T hitung sebesar 0,827 lebih kecil dari T tabel yaitu 2,052. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi. Dengan demikian, hipotesis pertama ditolak. Lalu ada uji T parsial untuk hasil dari rasio earning per share. Dari tabel diketahui nilai signifikansi variabel earning per share yaitu sebesar 0,543 yang berarti lebih besar dari 0,05 dengan nilai T hitung lebih kecil dari T tabel yaitu 2,052. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel earning per share tidak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi. Dengan demikian, hipotesis kedua penelitian ditolak. Lalu ada uji T parsial untuk rasio utang berbasis bunga. Dari tabel dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel utang berbasis bunga sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dengan nilai T hitung lebih besar dari T tabel yaitu minus 5,521 kurang dari 2,052. Dengan demikian, hipotesis ketiga penelitian diterima. Nilai minus 5,521 lebih besar dari 2,05, namun berada pada posisi negatif. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel utang berbasis bunga berpengaruh negatif secara signifikan terhadap harga saham syariah, sektor properti, real estate, dan konstruksi. Dengan demikian, hipotesis ketiga penelitian diterima. Lalu ada hasil uji T parsial untuk variabel pendapatan non-halal. Dari tabel diketahui bahwa nilai signifikansi variabel pendapatan non-halal sebesar 0,201 yang berarti lebih besar dari 0,05 dengan nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel. Dengan demikian, hipotesis keempat penelitian ditolak. Selanjutnya untuk uji hasil F simultan, yaitu berdasarkan tabel di samping nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa debt to equity ratio, earning per share, utang berbasis bunga, dan pendapatan non-halal berpengaruh secara simultan terhadap harga saham syariah, sektor properti, real estate, dan konstruksi karena nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dengan nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu 11,990 lebih besar dari nilai 2,71. Adapun hasil dari koefisien determinasi, yaitu berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai R² adalah sebesar 0,64 atau sebesar 64%. Angka tersebut mengandung arti bahwa harga saham dapat dijelaskan oleh variabel debt to equity ratio, earning per share, utang berbasis bunga, dan pendapatan non-halal, dan sisanya sebesar 36% dipengaruhi oleh variabel lain.
Selanjutnya ada pembahasan, yaitu pengaruh debt to equity ratio terhadap harga saham. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis pertama, bahwa kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan rasio debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham syariah sektor properti, real estate, dan konstruksi dalam kelompok Jakarta Islamic Index. Hal ini mungkin terjadi karena investor dalam melakukan investasi tidak memandang penting penggunaan hutang maupun pengembalian bunga dan pokok hutang yang akhirnya tidak mempengaruhi persepsi investor terhadap keuntungan di masa yang akan datang. Hal ini berarti bukan merupakan pertimbangan investor dalam menentukan investasinya. Pertumbuhan perekonomian Indonesia yang baik dan prediksi pertumbuhan bisnis properti yang baik pula akan membuat investor lebih mengesampingkan risiko yang akan dihadapi dan lebih fokus pada profitabilitas suatu perusahaan untuk meraup keuntungan. Selanjutnya, ada pembahasan pengaruh earning per share terhadap harga saham. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis kedua, bahwa kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan rasio earning per share tidak berpengaruh terhadap harga saham syariah, sektor properti, real estate, dan konstruksi dalam kelompok Jakarta Islamic Index. Hal ini diduga bahwa investor lebih menyukai laba jangka pendek berupa capital gain, sehingga tidak mempertimbangkan earning per share. Earning per share diperoleh dari laba bersih yang dihasilkan dalam kurun waktu 1 tahun dibagi dengan jumlah saham beredar, sedangkan capital gain diperoleh dari keuntungan atas selisih harga saham. Seperti halnya perdagangan pada umumnya, penjualan saham dilakukan saat harganya mengalami kenaikan. Selanjutnya, ada pembahasan untuk pengaruh utang berbasis bunga terhadap harga saham. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga penelitian, bahwa rasio utang berbasis bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham syariah, sektor properti, real estate, dan konstruksi dalam kelompok Jakarta Islamic Index. Hal ini menunjukkan bahwa berarti investor memperhatikan utang yang berasal dari lembaga ribawi dengan syarat pengembalian bunga. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yazid DKK 2015 dan Al-Qatani 2017 yang membuktikan bahwa aspek kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap harga saham syariah, di mana ketika suatu perusahaan memiliki kemampuan untuk mengelola utang berbasis bunga seminimal mungkin, perusahaan tersebut akan semakin digemari oleh investor muslim. Hal ini akan menyebabkan kenaikan jumlah permintaan terhadap harga saham, dan harga saham juga akan bergerak naik. Selanjutnya ada pembahasan pengaruh pendapatan non-halal terhadap harga saham. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang keempat, bahwa pendapatan non-halal tidak berpengaruh terhadap harga saham syariah, sektor properti, real estate, dan konstruksi dalam kelompok Jakarta Islamic Index. Hal ini diduga karena investor tidak mengetahui dari mana saja sumber pendapatan non-halal. Karena dalam laporan keuangan laba rugi, pendapatan non-halal hanya dicatatkan pada satu pos akun, yaitu sebagai pendapatan bunga dan investasi, tanpa merinci dari mana saja sumber pendapatan tersebut, sehingga hal tersebut tidak diperhatikan oleh calon investor. Selain itu, investor diduga hanya melihat dari sisi apakah saham yang dituju masuk ke dalam daftar efek syariah atau tidak, tanpa melihat dari sisi rasio pendapatan non-halalnya. Hal ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Adlan 2018 bahwa utang berbasis bunga dan pendapatan non-halal tidak berpengaruh terhadap harga saham syariah, baik secara parsial maupun simultan. Berdasarkan hasil pembahasan yang dipaparkan sebelumnya, diharapkan penelitian ini memiliki implikasi manajerial, yaitu ketika rasio DER mengalami kenaikan atau penurunan, hal ini tidak berpengaruh terhadap harga saham. Ketika rasio DER mengalami kenaikan, berarti dana dari pihak ketiga lebih besar dibandingkan dengan modal sendiri. Hal ini dapat dimanfaatkan emiten syariah dalam memaksimalkan penggunaan dari dana pihak ketiga untuk memperoleh laba dengan melakukan ekspansi atau perluasan usahanya. Kemudian dari hasil penelitian diketahui juga bahwa utang berbasis bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham syariah. Hal ini menunjukkan berarti investor memperhatikan utang yang berasal dari lembaga ribawi dengan syarat pengembalian bunga. Seharusnya emiten syariah tidak hanya mengandalkan utang dari bank konvensional, tetapi juga lebih bisa memanfaatkan bank syariah dengan melakukan pembiayaan dalam kegiatan usahanya. Selain itu,
Selain meminimalisir untuk utang bunga, dengan dilakukannya hal tersebut, emiten syariah mendukung pasar dari bank syariah. Kemudian, selain itu juga Bursa Efek diharapkan sering melakukan seminar untuk umum agar masyarakat lebih mengerti dengan transaksi efek. Hal ini bertujuan untuk menambah pengetahuan kepada masyarakat tentang perdagangan efek di pasar modal syariah yang berbeda dengan sistem konvensional. Dari hasil dan pembahasan, peneliti dapat menarik kesimpulan yang pertama adalah debt to equity ratio tidak berpengaruh secara parsial terhadap harga saham syariah, sektor properti, real estate, dan konstruksi dalam kelompok Jakarta Islamic Index. Yang kedua, rasio earning per share tidak berpengaruh secara parsial terhadap harga saham syariah, sektor properti, real estate, dan konstruksi dalam kelompok Jakarta Islamic Index. Yang ketiga, rasio utang berbasis bunga berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap harga saham syariah, sektor properti, real estate, dan konstruksi dalam kelompok Jakarta Islamic Index. Yang keempat, rasio pendapatan non halal tidak berpengaruh secara parsial terhadap harga saham syariah, sektor properti, real estate, dan konstruksi dalam kelompok Jakarta Islamic Index. Dan yang terakhir adalah variable debt to equity ratio, earning per share, utang berbasis bunga, dan pendapatan non halal berpengaruh secara simultan terhadap harga saham syariah, sektor properti, real estate, dan konstruksi dalam kelompok Jakarta Islamic Index sebesar 64%. Kemudian adapun saran yang diberikan kepada emiten syariah dan investor, yaitu yang pertama adalah sebagai perusahaan yang masuk ke dalam daftar JII harus mampu mengelola utang berbasis bunga seminimal mungkin dengan cara memanfaatkan bank syariah dengan melakukan pembiayaan dalam kegiatan usahanya. Selain meminimalisir utang bunga, dengan dilakukannya hal tersebut, emiten syariah mendukung pangsa pasar dari bank syariah. Kemudian saran bagi investor yaitu sebelum mengambil keputusan berinvestasi, sebaiknya calon investor melihat prospek dari saham yang akan dituju melalui rasio-rasio keuangan yang mencerminkan kinerja perusahaan seperti rasio earning per share, terutama struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan melalui rasio debt to equity ratio. Apakah lebih banyak dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri? Dari hasil penelitian ini diketahui 36% harga saham dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Maka dari itu, sebelum mengambil keputusan dalam berinvestasi, investor juga melihat faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, sehingga seperti kebijakan pemerintah, makroekonomi, inflasi, dan tingkat suku bunga. Selain itu juga memperhatikan sektor lain, karena penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya meneliti sektor properti, real estate, dan konstruksi. Sekian pemaparan presentasi dari skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.